got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman peserta webinar yang sudah mengikuti webinar pada siang hari ini. Gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Novita Zuraida yang akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Webinar kita pada siang hari ini bertemakan tentang perkembangan penyesuaian diri remaja dan perkembangan kepribadian perilaku remaja terhadap pergaulan di lingkungan sekolah, di mana teman-teman nanti bisa langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber yang pastinya kompeten dalam bidangnya. Di mana ada 3 narasumber yang berhadir pada webinar kali ini. Yang pertama ada Kak Yohanes Sitanggang, yang kedua ada Kak Samuel Barinding, dan yang ketiga ada Kak Novita Imelisa. Ketiga narasumber kita merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan dari program studi pendidikan fisika. Nah, langsung saja kita sapa ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Kak Yohanes Sitanggang. Apakah sudah berhadir di dalam Zoom meeting? Yap, saya Yohanes Sitanggang hadir di Zoom. Baik, kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Kak Samuel Barinding. Apakah sudah berhadir pada Zoom meeting kali ini? Baik, saya Samuel Barinding sudah berhadir dalam Zoom. Baik, narasumber terakhir adalah Kak Novita Imelisa. Apakah sudah berhadir dalam Zoom meeting? Saya Novita Imelisa sudah berhadir di dalam Zoom. Oke, pasti narasumber kita sangat bersemangat untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Nah, pastinya teman-teman webinar lebih bersemangat untuk mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita pada siang hari ini. Dan jangan lupa persiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat materi yang penting dan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan pada saat sesi tanya jawab nanti. Karena kita akan membuka sesi tanya jawab pada akhir webinar pada siang hari ini. Nah, pasti teman-teman sudah penasaran tentang materi yang akan dibawakan pada narasumber kita yang sangat kompeten ini. Kepada narasumber yang pertama, yaitu Kak Yohanes akan membawakan tentang tema perkembangan penyesuaian diri remaja. Kepada Kak Yohanes, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada narator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang bidang saya, yaitu tentang perkembangan penyesuaian diri. Di mana perkembangan penyesuaian diri dalam bahasa aslinya dikenal dengan istilah adjustment atau personal adjustment. Pengertian penyesuaian diri menurut Snyder dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, penyesuaian diri sebagai adaptasi, yang kedua penyesuaian diri sebagai konformitas, dan yang ketiga penyesuaian diri sebagai usaha pengusahaan. Di mana saya akan menjelaskan satu persatu dari penyesuaian diri, ketiga penyesuaian diri tersebut. Yang pertama yaitu penyesuaian diri sebagai adaptasi, yang dimana ditinjau dari latar belakang perkembangannya. Pada mulanya penyesuaian diri diartikan sebagai dengan adaptasi. Padahal adaptasi ini pada umumnya lebih mengarah pada penyesuaian diri dalam arti fisik, fisiologis, atau biologis. Yang kedua yaitu penyesuaian diri sebagai konformitas, di mana dengan memaknai penyesuaian diri sebagai usaha konformitas, menyeratkan bahwa di sana individu seakan-akan mendapatkan tekanan kuat untuk harus selalu mampu menghindarkan diri dari penyimpangan perilaku baik secara moral, sosial, maupun emosional. Yang ketiga yaitu penyesuaian diri sebagai usaha pengusahaan, di mana arti kemampuan untuk merencanakan diri, mengorganisasikan respon dalam cara tertentu sehingga konflik-konflik, kesulitan, dan frustasi tidak terjadi. Oke, yang selanjutnya yaitu proses penyesuaian diri. Proses penyesuaian
Penyesuaian diri juga dibagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu motivasi, yang kedua sikap terhadap realitas dan proses penyesuaian diri, yang ketiga pola dasar proses penyesuaian diri. Seperti yang tadi, saya juga akan menjelaskan satu persatu. Di mana motivasi yaitu sama halnya dengan kebutuhan, perasaan, dan emosi merupakan kekuatan internal yang menyebabkan ketegangan antara ketidakseimbangan dalam organisme. Yang kedua yaitu sikap terhadap realitas dan proses penyesuaian diri, di mana sikap yang sehat terhadap realitas dan kontak yang baik terhadap realitas itu sangat diperlukan bagi proses penyesuaian diri yang sehat. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pola dasar proses penyesuaian diri, di mana dalam penyesuaian diri sehari-hari terdapat suatu pola dasar penyesuaian diri. Misalnya, seorang anak membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya yang selalu sibuk. Dalam situasi ini, anak akan berusaha menemukan pemecahan untuk mengurangi ketegangan antara kebutuhan akan kasih sayang dengan frustasi yang dinamis. Akhirnya dia akan beralih kepada kegiatan lain untuk mendapat kasih sayang yang dibutuhkannya. Misalnya, dengan menghisap ibu jarinya sendiri. Oke, yang selanjutnya, karakteristik penyesuaian diri. Karakteristik penyesuaian diri di kalangan remaja memiliki karakteristik yang khas. Adapun karakteristik penyesuaian diri remaja tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian diri remaja terhadap peran dan identitas. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap pendidikan. Yang ketiga, penyesuaian diri remaja terhadap kehidupan. Yang keempat, penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial. Yang kelima, penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan waktu luang. Yang keenam, penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan uang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi. Dari ketujuh karakteristik penyesuaian diri ini, seperti yang tadi juga, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu penyesuaian diri remaja terhadap peran identitas. Pesatnya perkembangan fisik dan psikis seringkali menyebabkan remaja mengalami krisis peran dan identitas. Dalam konteks ini, penyesuaian diri remaja secara khas berupaya untuk dapat berperan sebagai subjek yang kepribadiannya memang berbeda dengan anak ataupun orang dewasa. Yang kedua yaitu penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan, di mana penyesuaian diri remaja secara khas berjuang ingin meraih sukses dalam studi, tetapi dengan cara-cara yang menimbulkan perasaan bebas dan senang, terhindar dari tekanan dan konflik atau bukan prestasi. Yang ketiga yaitu penyesuaian diri remaja terhadap kehidupan. Jadi secara khas penyesuaian diri remaja dalam konteks ini adalah mereka ingin memahami kondisi seksual dirinya dan lawan jenisnya, serta mampu bertindak untuk menyalurkan dorongan seksual yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh norma sosial dan agama. Yang keempat yaitu penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial. Dalam konteks ini, penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial mengarah pada dua dimensi. Yang pertama, remaja ingin diakui keberadaannya dalam masyarakat luas, yang berarti remaja harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dan yang kedua yaitu remaja ingin bebas menciptakan aturan-aturan tersendiri yang lebih sesuai untuk kelompoknya, tetapi menuntut agar dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat dewasa. Yang kelima yaitu penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan waktu luang. Dalam konteks ini, upaya penyesuaian remaja adalah melakukan penyesuaian antara dorongan kebebasannya serta inisiatif dalam kreativitasnya dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Yang keenam yaitu penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan uang. Konteks ini, perjuangan penyesuaian diri remaja adalah berusaha untuk mampu bertindak secara profesional, melakukan penyesuaian antara kelayak pemenuhan kebutuhan dan kondisi ekonomi orang tuanya. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi, di mana strategi penyusunan diri terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi tersebut biasanya melalui suatu mekanisme yang oleh Sigmund Freud atau Carey tahun 1989 disebut dengan mekanisme pertama pertahanan diri, seperti kompensasi, rasionalisasi, proyeksi, sublimasi, identifikasi, regresi, dan fiksasi.
Oke, baik. Itulah penjelasan tentang karakteristik penyesuaian diri remaja dari yang ketujuh tersebut. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik ini dibagi atas tiga bagian, yaitu hereditas dan konstitusi fisik. Yang kedua sistem utama tubuh, dan yang ketiga kesehatan fisik. Yang selanjutnya kepribadian, di mana kepribadian itu dibagi atas 4 bagian, yaitu modifiability, dan yang kedua self regulation, yang ketiga self realization, dan yang keempat inteligensi. Yang ketiga yaitu edukasi. Edukasi ini dapat kita ketahui dengan belajar, pengalaman, latihan, dan determinasi. Yang keempat yaitu lingkungan, di mana yang berpengaruh terhadap penyesuaian diri yaitu lingkungan keluarga kita. Dan yang terakhir yaitu agama dan budaya, di mana agama memberikan sumbangan nilai-nilai keyakinan sederhana, sedangkan budaya hal yang diwariskan kepada individu. Itulah faktor-faktor yang mengaruhi terhadap penyesuaian diri. Baik, terima kasih kepada narasumber yang pertama yaitu Kak Yohanes Sitanggang yang telah memaparkan materi tentang perkembangan penyesuaian diri remaja, yaitu antara lain karakteristiknya, proses penyesuaiannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri remaja. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua yaitu perkembangan kepribadian perilaku remaja terhadap pergaulan di lingkungan sekolah. Nah, materi ini akan dibawakan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Samuel Barimbing. Kepada Kak Samuel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saya ucapkan kepada moderator karena telah mengizinkan saya atau menyerahkan kepada saya waktu untuk menjelaskan materi tentang perkembangan kepribadian perilaku individu. Baik, teman-teman, kata kepribadian sesungguhnya berasal dari kata Latin yaitu persona. Kepribadian yang paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Kepribadian memiliki definisi sebagai pola kecenderungan yang menetap dan karakter unik yang memberikan konsistensi dan individualis terhadap perilaku. Terdapat tiga teori yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama teori psikoanalis. Tokoh dari teori ini adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud ego merupakan eh, menjelaskan ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontrak dengan lingkungan luar. Idea adalah sistem kepribadian yang fundamental, terdapat naluri-naluri bawaan. Struktur ini berperan sebagai perantara dan energi yang diperlukan untuk kegiatan yang dilakukan dalam kepribadian. Yang su yang berikutnya superego adalah struktur yang mengandung norma dan penilaian masyarakat. Teori yang kedua adalah teori behaviors. Eh, Tokoh dari teori ini adalah Skinner, yang menghasilkan ide menerima kritik terhadap teorinya yang pertama wewenang manusia. Skinner menolak seluruh kejadian terhadap manusia yang berdasarkan kepada keberadaan struktur kepribadian yang terdapat dalam diri manusia. Yang kedua, psikologi sebagai ilmu pengetahuan tingkah laku. Menurut Koswara pasal 1991 ayat 75, seluruh tingkah laku manusia ditentukan oleh nilai dan aturan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, kepribadian menurut pandangan behaviorisme. Menurut pandangan Skinner tentang kepribadian ini yang mengikut sertakan percobaan secara teratur atas pengalaman hidup dan latar belakang faktor bawaan yang khas dari individu. Teori yang ketiga adalah teori humanistik. Tokoh dari teori ini adalah Maslow. Teori kepribadian ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Adapun mengenai teori kepribadian humanistik terbagi menjadi dua. Yang pertama, individu sebagai keseluruhan yang integral. Maksud Maslow mengemukakan teori ini adalah teori ini berpijak pada prinsip holistik. Yang kedua, potensi kreatif individu.
Menurut Maslow, kreativitas merupakan potensi yang ditunjukkan individu kepada penguasaan penguasaan diri. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda satu sama lain. Penelitian mengenai kepribadian manusia sudah dilakukan oleh para ahli sejak dulu kala. Seperti halnya Paul Gunadi membagi tipe kepribadian menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama sanguin. Tipe ini mempunyai banyak kekuatan, bersemangat, mempunyai gairah hidup, bisa membuat lingkungannya gembira dan senang. Tetapi kelemahannya adalah cenderung impulsif, bertindak sesuai emosinya atau keinginannya. Jadi orang dengan kepribadian sanguin mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungannya dan rangsangan-rangsangan dari luar dirinya. Dia kurang bisa menguasai dirinya atau penguasaan dirinya lemah. Dalam buku milik tim Lahaye, orang-orang sanguin cenderung mudah jatuh ke dalam pencobaan karena godaan dari luar begitu memikatnya dan dia bisa masuk terpelosok ke dalamnya. Yang kedua, itu adalah flegmatik. Tipe ini adalah orang yang cenderung tenang dan dari luar cenderung tidak beremosi. Dia tidak menampakkan emosinya, misalnya sedih atau senang. Jadi naik turun emosinya tidak nampak dengan jelas. Orang ini cenderung bisa menguasai dirinya dengan cukup baik dan introspektif diri, memikirkan ke dalam, bisa melihat, menatap, dan memikirkan masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga ada melankolik. Melankolik ini adalah orang yang berobsesi dengan karya yang paling bagus, yang paling sempurna, mengenai estetika keindahan hidup ini dan perasaan yang sangat kuat, sangat sensitif. Kelemahan orang melankolik ini adalah orang-orang yang mudah sekali dikuasai oleh perasaan. Perasaan yang mendasari hidupnya sehari adalah perasaan murung dan tidak mudah bagi orang ini untuk terangkat, untuk senang atau tertawa terbahak-bahak. Yang keempat adalah kolerik. Seorang kolerik berorientasi pada pekerjaan dan pada tugas. Dia adalah seorang yang mempunyai disiplin, kerja yang sangat tinggi. Kelebihannya adalah dia melaksanakan tugas dengan setia dan bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya. Kelemahan orang kolerik adalah kurangnya kemampuan untuk bisa merasakan perasaan orang lain. Belas kasihannya terhadap penderitaan orang lain juga minim, karena perasaan yang kurang bermain. Sekian yang dapat saya jelaskan eh, tentang materi perkembangan kepribadian perilaku individu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber yaitu Kak Samuel Barinding yang telah memaparkan materi tentang perkembangan kepribadian perilaku remaja terhadap pergaulan lingkungan sekolah. Nah, perkembangan penyesuaian diri remaja dan perkembangan kepribadian perilaku remaja tentu saja mengalami beberapa masalah. Nah, masalah-masalah dan solusinya akan dijelaskan oleh narasumber kita yang ketiga, yaitu Kak Novita Imelisa. Kepada Kak Novita Imelisa, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh MC kita yang hebat ini. Jadi, saya mengucapkan selamat siang bagi semua yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan permasalahan yang mempengaruhi kepribadian perilaku individu. Yang pertama, yaitu pengalaman sosial dan ada keamanan dari lingkungan, waktu yang dihabiskan di rumah. Mohon maaf, tadi ada permasalahan yang terjadi, jadi saya akan menjelaskan kembali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian individu. Yang pertama yaitu ada pengalaman sosial, yang kedua ada keamanan dari lingkungan, yang ketiga ada waktu yang dihabiskan di rumah. Pengalaman sosial adalah mengarah kepada pemahaman atas interaksi antara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan. Perbedaan antara kelompok dan masyarakat, konteks sejarah dan pilihan individu dan peluang. Apa sih kegiatan sosial itu? Yaitu seperti kerja bakti, kegiatan ronda, penyuluhan, peringatan hari kemerdekaan, dan menjenguk tetangga apabila ada tetangga yang sakit atau memiliki masalah.
Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang keamanan dari lingkungan. Apa sih keamanan dari lingkungan itu? Sistem keamanan lingkungan merupakan sistem perlindungan bagi warga di lingkungan dan sekitarnya dari gangguan kejahatan, baik yang datang dari luar lingkungan maupun dari dalam lingkungan. Salah satu bagian terpenting dalam pemeliharaan keamanan lingkungan adalah peran serta masyarakat. Bagaimana sih menjaga keamanan dari lingkungan, yaitu melakukan ronda malam, tidak membuang sampah sembarangan, saling bekerja sama seperti gotong royong, dan mentaati norma yang ada dalam masyarakat. Saya akan menjelaskan waktu yang ada di rumah. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam rumah, yaitu seperti memasak dan menonton film bareng keluarga, bermain bareng keluarga, berwisata bersama keluarga, dan menata ulang kamar dan membersihkan lingkungan sekitar rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam perkembangan perilaku, perkembangan penyesuaian diri remaja, dan perkembangan kepribadian perilaku remaja. Yang pertama adalah penyesuaian diri yang berbeda berpengaruh terhadap kepribadian siswa. Dan yang kedua tentang tekanan dan stres dalam pembelajaran. Yang ketiga tentang kondisi lingkungan keluarga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang solusi dari permasalahan perkembangan penyesuaian diri remaja dan perkembangan kepribadian perilaku remaja. Yang pertama ada dukungan sosial, dan yang kedua ada membuat media pembelajaran. Yang ketiga ada konseling. Saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari apa itu dukungan sosial. Jadi, dukungan sosial adalah informasi atau umpan balik dan dari orang lain yang menunjukkan bahwa seseorang dicintai dan diperhatikan, dihargai dan dihormati, serta dilibatkan dalam jaringan komunikasi dan kewajiban yang timbal balik. Apa saja dukungan sosial itu? Dukungan sosial itu ada dalam 5 bentuk, yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informatif, dan dukungan jaringan sosial. Baiklah, saya akan membaca tentang pembahasan dari hasil responden siswa terhadap pertanyaan pada angket yang telah dibagikan, yaitu sebagai berikut. Cara penyesuaian diri peserta didik terhadap lingkungannya atau lingkungan sekolahnya itu berbeda-beda setiap individu. Itu dikarenakan para pelajar tersebut memiliki tipe kepribadian yang berbeda, dan kebanyakan siswa kelas 12 PMS 4 SMA Negeri 2 Binjai memiliki tipe kepribadian ekstrovert. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan "saya sering menginginkan situasi yang bersemangat". Dengan responden yang menjawab 28 memilih ya. Jika seorang peserta didik memiliki kepribadian ekstrovert, maka individu akan lebih mudah bergaul dengan menyesuaikan dirinya dengan teman atau lingkungannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan peserta didik memiliki kepribadian yang ekstrovert, yaitu tipe kepribadian sanguin, yang beberapa siswa memiliki kepribadian introvert. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan "saya lebih banyak diam ketika saya bersama dengan orang lain". Dengan jumlah responden 15 mengatakan iya dan 14 mengatakan kadang-kadang. Untuk mengatasinya, solusi yang dapat ditawarkan oleh guru sebagai pengajar adalah dengan membuat program wajib mengikuti organisasi, melakukan pembelajaran yang sering mengajak siswa untuk berbicara, dan memberi hadiah ketika siswa sudah berani dan maju ketika proses pembelajaran. Yang kedua yaitu peserta didik merasakan tekanan dan stres dalam pembelajaran. Itu dapat kita lihat dari pernyataan tentang pengerjaan soal latihan yang terdapat pada angket. Peran seorang pendidik dalam meningkatkan perkembangan penyesuaian diri peserta didik yaitu berperan menyiapkan dari awal kebutuhan peserta didik. Jadi, kebutuhan peserta didik itu apa? Peserta didik itu lebih tertarik belajar dengan apakah, dan menampilkan video, maka seseorang
pendidik dapat menyiapkan media pembelajaran tersebut sehingga perkembangan penyesuaian diri peserta didik tersebut dapat meningkat. Dan membuat kelompok belajar agar siswa tersebut dapat saling membantu satu sama lain. Karena mungkin dengan membuat kelompok siswa bisa lebih nyaman dan lebih leluasa dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan jika berdiskusi dengan sesama temannya. Bisa juga seorang pendidik membuat media pembelajaran berupa games sehingga siswa tidak bosan dan melakukan pembelajaran. Yang ketiga, ada kondisi lingkungan keluarga juga mempengaruhi proses perkembangan penyesuaian diri. Peserta didik seperti permasalahan dengan orang tua, kurangnya perhatian, dan yang lain sebagainya. Selain itu, banyak peserta didik yang acuh tak acuh antara satu sama lain. Oleh karena itu, peran guru dalam hal ini adalah melakukan kegiatan konseling terhadap peserta didik untuk mengatasi permasalahan peserta didik tersebut. Dengan adanya konseling, maka siswa tidak akan merasa dikucilkan karena adanya bimbingan yang dilakukan oleh guru tersebut dan perilaku terhadap penyesuaian diri peserta didik diharapkan akan menjadi lebih baik. Baik, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber ketiga yang telah memaparkan materi, dan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah memaparkan materi. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan kami berikan waktu untuk bertanya. Saya izin bertanya. Baik, kepada Saudara Ina, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Baiklah, terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh narasumber tadi, pertanyaan saya adalah, apakah proses penyesuaian diri itu berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri seseorang? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ina yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya akan kami tampung dan kami jawab di akhir sesi. Selanjutnya, kepada teman-teman yang ingin memiliki pertanyaan lain, dipersilahkan. Izin, saya ingin bertanya. Baik, dipersilakan kepada Saudara Aura Mutasifah. Apa sih penyebab seseorang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya sudah kami tampung. Baik, kepada narasumber yang ingin memberikan jawabannya, dipersilahkan. Ya, baik. Dan menjawab pertanyaan dari Saudari Ina Anha. Pertanyaan saudari tadi yaitu, apakah proses penyesuaian diri berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri seseorang? Jawabannya, ya. Proses penyesuaian diri dapat berpengaruh signifikan terhadap pembentukan konsep diri seseorang. Ketika seseorang mengalami perubahan dalam lingkungan atau situasi hidupnya, mereka cenderung melakukan penyesuaian diri untuk mengatasi perubahan tersebut. Proses ini dapat mengaruhi cara seseorang melihat diri mereka sendiri, penerimaan atau penolakan terhadap perubahan, kemampuan untuk mengatasi tantangan, dan respon terhadap interaksi sosial dapat membentuk bagaimana seseorang memandang diri sendiri. Proses penyesuaian diri yang positif dan efektif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menguatkan konsep diri positif. Sementara penyesuaian diri yang sulit atau negatif dapat berkontribusi pada konsep diri yang kurang baik. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apakah Saudari Ina dapat menerima jawaban dari saya? Saya terima jawabannya, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Aura akan dijawab oleh Samuel Barinding. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aura. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menentukan tipe kepribadian dan bagaimana tipe tersebut menyesuaikan diri di setiap hal. Cara menentukan tipe kepribadian diri seseorang dengan cara melakukan tes kepribadian ke psikolog.
Dengan cara yang lebih sederhana, tipe kepribadian dapat dilihat dengan melakukan identifikasi dengan mencari tahu cara yang kita gunakan dalam mengumpulkan informasi, melakukan identifikasi dengan mempertimbangkan cara kita mengambil keputusan, mempertimbangkan cara individu untuk itu berinteraksi dengan orang lain saat menjalani kesehariannya. Dengan hal itu, kita dapat mendeskripsikan tipe kepribadian seorang individu untuk menyesuaikan diri dalam setiap tipe kepribadian. Individu itu harus mempersiapkan pola pikir secara mental agar dapat menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungan dan hal yang terjadi. Terima kasih. Bagaimana Apakah dengan Aura? Apakah dapat menerima jawabannya? Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, kami mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah berhadir pada acara hari ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, berakhir sudah webinar pada hari ini. Semoga teman-teman yang sudah berhadir mendapatkan nilai positif dari acara ini dan membawa dampak untuk kedepannya. Saya Novita Zuraida, pembawa acara hari ini, pamit undur diri. Burung pelika, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.